Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di dalam surga tersebut mereka diberikan azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Subhanallah, ini inti pembahasannya kita. Kita kan sekarang ngobrol membahas tentang istri-istri penghuni surga. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, memberikan anugerah dan kenikmatan seperti ini untuk menjadi penghuni surga Allah yang mendapatkan bidadari-bidadari tersebut, istri-istri yang suci tersebut. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Ya, ini ada faedah ya dari sisi bahasa. Azwajun ya, itu bentuk jamak dari zauj. Kalau kita sekarang kan perempuan istri namanya zaujatun ya, itu kan banyak katakan zaujati, istri saya. Zaujatun pakai tak marbuto, zaujatun ya, itu yang banyak kita dengarkan ya. Kalau bahasa yang fasihnya yang paling banyak digunakan itu zaujun. Zaujun itu untuk laki-laki dan perempuan. Zaujun itu untuk pria dan wanita, untuk suami dan istri. Zauji, zauji itu artinya istri saya ya, bukan zaujati. Itu yang bahasa lebih fasihnya, itu bahasa Quraisy, itulah bahasa Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran apa disebutnya? Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya kan? Allah gak sebutkan kepada Adam alaihissalam uskun anta wa zaujatuk ya, enggak, tapi apa? Uskun anta wa zaujuk al jannah, berdiamlah wahai Adam di surga bersama istri kamu. Itu tambahan faedah dari sisi bahasa saja ya. Sebagian Arab juga mengistilahkan istri itu dengan zaujatun, pakai tak marbuto, zaujatun wa huwa nadirun, dan ini jarang ya dipakai oleh orang-orang Arab ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah ya. Walahum fiha azwajum mutahharatun, biar gak bingung nanti ketika baca kok azwaj ya. Kalau belajar nahwu dulu zaujatun ya, ya jangan bingung. Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Bahkan kaidah-kaidah nahwu, ilmu sorof terkadang gak bisa masuk ya, dan diterapkan dalam Al-Quran ini disebabkan tingginya bahasa Al-Quran ini. Subhanallah ya. Walahum fiha azwajum mutahharatun ya, wahum fiha khalidun. Di dalam surga tersebut mereka diberikan istri-istri yang suci ya. Wahum fiha khalidun, dalam keadaan mereka penghuni surga tersebut akan kekal di dalamnya. Subhanallah, kalau sudah masuk surga bapak-bapak sekalian, gak ada istilah dikeluarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada. Ex penghuni surga gak ada, mantan penghuni surga itu gak ada istilah ini. Beda dengan apa? Ex penghuni neraka ada ya, bekas penghuni neraka ada ya, jahannamiyun istilahnya, pernah merasakan siksaan dalam neraka Allah, dibersihkan oleh Allah ya dengan apa-apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di dunia, dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jangan mentang-mentang kan yang penting bagus tauhidnya kita, kan yang penting kita nggak berbuat syirik,
ya memang betul itu keutamaan orang-orang yang bertauhid, tapi jangan lupa ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kalau berbuat dosa, maka akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah untuk orang-orang yang tipenya begini, kita katakan tahta masyiatillah. Mereka itu berada dalam apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah inginkan pengampunan untuk mereka, ya diampuni dosa-dosa mereka itu. Betapa bahagianya orang seperti ini ya. Sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan tuh, wahai hambaku, kamu pernah korupsi, kamu pernah nipu orang, kamu pernah minum minuman keras, diakui semuanya. Ya Allah, ya betul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hambaku, di hari ini aku ampuni semua itu untuk kamu. Subhanallah, betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan pengampunan di akhirat nanti. Subhanallah, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pula, ada di antara mereka pun yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, jamaah sekalian, tidak akan pernah menzalimi para hambanya. Na'udzubillah, itu sifat yang tersucikan Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Dibersihkan dengan siksaan-siksaan tersebut, kemudian dikeluarkan dari neraka Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Subhanallah. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Di dalam surga tersebut mereka akan diberikan istri-istri, bidadari-bidadari mutahhara yang suci. Apa maknanya suci? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Demikian pula para ulama yang lainnya. Wal mutahharatu allati tahurat minal haid, yang suci dari haid. Jadi nggak ada tuh ya, nggak ada jamaah sekalian bidadari surga, istri-istri penghuni surga yang haid, nggak ada ya. Di dunia secantik bagaimanapun istrinya, ya tetap aja haid 7 hari cuti ya. Di sana nggak ada lagi jamaah sekalian, maaf, nggak ada lagi tahurat minal haid, suci dari haid, nggak ada ya. Wal baul wan nifas, mereka bidadari tersebut nggak kencing, buang air kecil, nggak ada. Wan nifas, tidak pula mereka mengalami nifas, nggak ada. Standby terus menerus melayani suaminya ya. Kalau di dunia walaupun istrinya 4 sekalipun, semuanya juga haid ya, semuanya juga kalau lahiran nifas 40 hari minimal ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Wal ghaid wal busaq, mereka enggak buang air besar, tidak meludah, enggak beringus, pokoknya enggak ada semuanya gangguan tersebut. Wa kullu kadharin, semua kotoran-kotoran enggak ada ya. Wa kullu adza yakunu min nisa'id dunya, dan tidak ada pada sosok bidadari surga tersebut, istri-istri penghuni surga tersebut, kotoran-kotoran, gangguan-gangguan yang dialami oleh wanita dunia, tidak ada. Subhanallah ya, subhanallah. Itu apa jasmaninya, nggak haid, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak meludah, nggak ada dahak, nggak ada semua ya. Subhanallah, itu jasmaninya. Sekarang rohaninya ya. Fatahura ma'adzalik,
batinuha, suci pula batinnya minal akhlaq as-sayyi'ah, dari akhlak-akhlak yang jelek. Terkadang, maaf jamaah sekalian, wanita-wanita di dunia cantiknya luar biasa, masya Allah, tapi akhlaknya luar biasa bejatnya, luar biasa jeleknya, sombong, menghina orang, tidak taat kepada suaminya, senangnya gosip ngerumpi, cantik parasnya, bagus bodinya, tapi sayang dikotori semuanya itu dengan apa? Akhlak yang jelek. Na'udzubillah. Berbeda dengan istri-istri penghuni surga, bidadari surga, sudah cantik fisiknya, cantik lagi batinnya, terbebaskan, tersucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, subhanallah. Wasifat al-madmumah, dari sifat-sifat yang tercelah. Wa tahura lisanuha minal fuhsh wal badha, lisan mereka, mulut-mulut bidadari surga tersebut, jamaah sekalian, tersucikan dari ucapan-ucapan kotor. Maaf saja, berapa banyak istri-istri di dunia ini cantik wajahnya, parasnya elok, penampilannya masya Allah, tapi lisannya begitu kotor terhadap suaminya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya, terhadap teman-temannya. Na'udzubillah. Jadi jelek ya. Cantik bagaimanapun orang, cantik bagaimanapun seorang wanita, kalau lisannya tidak mampu dia kendalikan, maka akan jelek di pandangan manusia. Subhanallah, luar biasa. Wa tahura tarfaha min an tatmah bihi ila ghairi zawjiha, tersucikan matanya. Ya subhanallah, apalagi nih Pak Bodong, masih mau tukar kenikmatan surga Allah. Wanita-wanita bidadari-bidadari surga, matanya istri-istri penghuni surga tersebut tidak akan melirik kepada laki-laki yang lainnya. Subhanallah, subhanallah. Pokoknya nggak usah dibandingkan dengan wanita-wanita dunia ini, nggak akan bisa. Sudah cantik, kaya, ya, suaminya masya Allah perhatiannya, berikan nafkah, ternyata serong kepada wanita yang lain, pria yang lainnya. Mungkin suaminya udah tua tapi kaya tapi tua, gak puas, akhirnya bermain serong, naudzubillah, bermaksiat, gak puas, melirik kepada laki-laki lain. Ya subhanallah, tidak demikian dengan bidadari surga. Dijaga mereka, matanya itu tidak pernah melihat kepada laki-laki lain selain suaminya, fokus kepada suaminya. Makanya dalam hadis yang pernah kita sebutkan, ketika dua orang bidadari tersebut bertemu dengan suaminya dalam kemah, masuk suaminya, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kami untuk engkau dan engkau untuk kami. Subhanallah, gak ada hasratnya, gak pernah lirik pria yang lainnya. Jadi keistimewaannya itu apa? Bidadari surga itu, istri-istri penghuni surga tersebut gak pernah dilihat oleh orang lain. Ya, orang lain gak pernah lihat istrinya kita di dalam surga, dan istri kita pun gak pernah melihat kepada orang lain, fokus kepada kita saja. Subhanallah, ya. Tuh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, luar biasa, ya, luar biasa. Subhanallah. Tuh sekilas tentang
istri-istri penghuni surga, bidadari surga, ya.